Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sampai kita ingin membahas tentang zakat, di mana definisi zakat sebagaimana yang disampaikan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mu'tabarah fikih, bahwa secara etimologi, secara lughah, arti daripada zakat adalah an-nama wa tadhhir, berkembangnya harta dan pensucian terhadap harta. Ulama mengatakan bahwa arti etimologi atau lughawi ini sangat mengisyarahkan tentang harta yang dizakati, di mana zakat apabila dikeluarkan maka hartanya akan berkembang, keberkahannya berkembang secara fisiknya, dan harta tersebut bersih, suci karena telah tersucikan dan dibersihkan oleh zakat yang ia keluarkan. Adapun secara istilah fikih oleh para ulama disampaikan ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta tertentu, ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu, ila syakhsin makhsus, kepada orang-orang tertentu. Jadi di sini mengeluarkan harta tertentu. Harta mana yang wajib dizakati? Ini ada pembahasan sendiri, di mana harta yang wajib dizakati ada 6 macamnya. Tertentu tidak semua harta yang dimiliki oleh seseorang muslim wajib dizakati. Tidak semua uang ataupun harta yang diwajib zakat tidak, tapi tertentu. Ada 6 macam atau model harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ala wajhin maksus, dengan cara tertentu. Dan ini juga akan lebih luas penjelasannya, karena di sana ada kriteria, ada syarat daripada wajibnya, ada syarat daripada sahnya. Nah, cara tertentu yang harus diketahui dan dipelajari oleh orang yang berkenaan apabila dia diwajibkan untuk zakat. Ila syakhsin maksus, nah, diperuntukkan zakat ini, dikeluarkan zakat ini, diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang tertentu yang kita kenal dengan mustahiqin zakat, orang-orang yang berhak. Ada 8 golongan atau 8 status orang yang berhak menerima zakat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat sebagaimana definisi yang saya sampaikan di sini terbagi menjadi 2. Ada zakat anil badan, ada zakat anil amwal. Yang pertama adalah zakat menzakati daripada badan. Badan seorang dizakati dengan disebut dengan zakatul fitrah. Yang kedua, zakat mal, yang tadi saya sampaikan, harta-harta tertentu yang memang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun kali ini kita akan bahas secara detail mungkin sesuai dengan waktu dan kesiapannya. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini disebut dengan shadaqatul fitr. Al-fitr dinamakan zakatul fitrah li'anna wujubuha bidukhulil fitri. Alasan pertama, karena wajib dikeluarkan zakat ini yaitu dengan masuknya hari raya yang kita kenal dengan Idul Fitr. Jadi wajibnya kita zakat fitrah adalah bighuru bisyamsi, dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan, dan itu sudah masuk daripada hari raya, malam hari raya yang kita kenal dengan Idul Fitr. Makanya zakat yang kewajibannya sama saat dan waktunya dengan hari raya Idul Fitri, dikatakanlah zakat tersebut zakatul fitr. Itu alasan yang pertama. Dinamakan juga zakatul fitrah. Al-fitrah, al-fitr tadi itu yakni hari raya Idul Fitr. Adapun fitrah yang disebutkan juga zakatul fitrah, ka'annaha minal fitrah allati hiya al-khilqah al-muradah biqauli ta'ala fitratullah allati fataran nas 'alaiha.
Fitrah artinya adalah khilqah, yakni fisik atau badan manusia. Karena zakat ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang yang memenuhi syarat dalam rangka membersihkan daripada khilqah, daripada fisik badan seseorang muslim tersebut. Makanya zakatnya dikatakan fitrah li'annaha minal fitrah allati hiya al-khilqah. Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Kefitrahan yang Allah ciptakan di dalam bentuk manusia, hamba daripada kita semuanya ini disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Maksud daripada fitrah bahwasanya zakat ini diwajibkan, ya kan? Ya, ini tadi karena mensucikan badan kita atau penciptaan kita agar jiwa kita tersucikan dan agar amal perbuatan pekerjaan kita tersucikan daripada kekotoran, noda dan dosa yang kita gunakan untuk melanggar perintahnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Waqi' ibn al-Jarrah beliau mengatakan zakatul fitrah li syahr Ramadan kasat jadi sahwi. Jadi zakat fitrah ini untuk bulan Ramadan, puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan serta amalan-amalan sunnah yang kita praktekkan di dalam bulan Ramadan, maka kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat. Itu kata Imam Waqi' ibn al-Jarrah bahwa zakat fitrah ini bagaikan sujud sahwi daripada sholat yang apabila ketinggalan daripada ab'adus sunnah al-ab'ad. Jadi penambal apabila mungkin ada kekurangan, ada ketidakpastian, mungkin lobang ataupun tidak pas daripada puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan, maka adanya zakat fitrah ini menambal, yakni tujbur nuqsanus shaum, menambal daripada kekurangan puasa, sebagaimana sujud sahwi menambal daripada kekurangan sholat sebab meninggalkan daripada sunnah-sunnah ab'ad. Itu kata Imam Waqi' ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ardah. Begitu juga Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' itu beliau mengatakan yuqal lil mukhrij fitrat bi kasril fa la ghair. Mukhrij fitrah, ini orang yang mengeluarkan itu, ya kan, jiwanya dia disebut dengan fitrah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya zakat fitrah ini di tahun kedua daripada hijrah, di mana tahun tersebut diwajibkan juga puasa. Jadi sama, bareng wajibnya puasa di tahun kedua daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tahun itu pula diwajibkan daripada kewajiban zakatul fitrah ini. Adapun asal atau dalil dasar daripada kewajiban zakat fitrah ini sebuah hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan nih, Sayyidina Abdullah ibn Umar mengatakan faradha zakatul fitri min Ramadan 'alan nasi sha'an min tamrin, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada sekalian manusia mengeluarkan zakat fitrah dari bulan Ramadan sha'an min tamrin, satu sa' daripada tamar korma atau satu sok daripada gandum. Untuk siapa? Ala kulli hurrin, untuk orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki perempuan daripada muslimin, di mana hadis ini muttafaqun alaih sahih yang diriwayatkan oleh a'immatul ahadis. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu siapakah yang diwajibkan zakat fitrah ini? Yang diwajibkan zakat fitrah syarat pertama adalah muslim. Syarat yang kedua adalah merdeka. Muslim artinya apa? Orang kafir tidak wajib zakat. Adapun apabila ada orang kafir yang mengeluarkan zakat, itu tidak sah, karena memang syarat wajib dan sahnya adalah seorang muslim. Yang kedua adalah syarat wajibnya merdeka. Budak, hamba sahaya tidak diwajibkan untuk zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, menemui bulan Ramadan dan juga Syawal. Jadi titik temunya orang yang wajib zakat adalah di akhir bulan Ramadan saat terbenamnya matahari. Karena terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, hari akhir Ramadan,
itu adalah keluarnya bulan Ramadan dan secara otomatis masuknya bulan Syawal. Apabila ada orang yang menemui Ramadan dan juga mendapati daripada Syawal walaupun sekejap, walaupun lahdzah, maka dia wajib. Maka dari sini apabila ada perempuan yang melahirkan seorang anak, di mana anak ini lahir 5 menit atau 10 menit sebelum terbenamnya matahari, sebelum masuknya Syawal, Ramadan ya kan masih tersisa 10 atau 5 menit, maka kemudian keluar itu anak 5 menit 10 menit kemudian masuk itu matahari terbenam, maka secara otomatis masuk ke bulan Syawal, dia masih hidup. Setelah 5 menit kemudian atau 10 menit ini bayi meninggal, maka bayi ini tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib mengeluarkan adalah walinya, bapaknya atau ibunya. Kenapa? Karena memenuhi syarat, dia menemui Ramadan dan menemui daripada Syawal. Adapun orang misalkan dia meninggal di akhir hari bulan Ramadan, misalkan asar, dia meninggal di asar terakhir hari Ramadan, mungkin tanggal 29 atau mungkin tanggal 30, maka dia nggak wajib karena hanya menemui Ramadan, tidak menemui Syawal. Begitu juga orang yang lahir ya setelah Syawal, setelah terbenamnya matahari adzan maghrib, kemudian ini bayi keluar, maka ini bayi tidak wajib zakat karena hanya menemui bulan Syawal, tidak mendapati bulan Ramadan. Jadi syarat yang ketiga, saya ulangi lagi, wajib zakat fitrah apabila orang tersebut menemui Ramadan dan juga menemui daripada bulan Syawal. Kemudian syarat yang keempat adalah memiliki kelebihan dari makanan kebutuhan pokoknya untuk hari Id dan malamnya, kemudian memiliki daripada pakaian satu setel yang layak untuk dia dan orang yang wajib ia nafkahi, dan juga tempat tinggal walaupun dengan menyewa yang layak untuk dia, dan juga memiliki kelebihan daripada pembantu apabila dibutuhkan. Jadi memiliki kelebihan dari, saya ulangi lagi, kelebihan daripada makanan pokok yang ia butuhkan dia dan orang yang ia wajib nafkahi, dan tempat tinggal yang layak untuk dia dan yang ia wajib nafkahi, serta pakaian satu setel yang layak untuk dia dan untuk orang yang wajib ia nafkahi. Ditambahkan kalau memang dia seorang yang memang butuh pembantu, berarti dia juga harus memiliki pembantu sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fikih secara detail dan secara terperinci tentang khadim atau pembantu, siapa gerangan yang pantas butuh daripada pembantu. Jadi kesimpulannya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah merdeka, bukan hamba sahaya, yang ketiga adalah menemui atau mendapati bulan Ramadan dan bulan Syawal, serta yang keempat adalah ia memiliki kelebihan dari makanan pokok, kemudian juga kelebihan daripada pakaian satu setel, dan kelebihan daripada tempat tinggal yang ia gunakan secara layak di hari Id dan malamnya. Jadi hari Id dan malamnya itu patokannya. Maka apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, yaitu 4, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi pun ia harus keluarkan zakat fitrahnya dari istri, anak atau orang tua ke atas, ya anak ke bawah, cucu dan seterusnya. Apabila dia mendapati lebihnya ternyata cukup untuk 1 orang, nah, maka itu dia harus mendahulukan dirinya sendiri. Kalau ada lebihnya baru kemudian istri, kalau ada lebihnya baru kemudian anak laki yang kecil, kemudian bapak, kalau ada lebihnya kemudian ibu, kemudian anak laki yang gede yang tidak mampu untuk bekerja. Itu ketentuan daripada siapa yang diwajibkan untuk berzakat fitrah. Kemudian saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, miqdaruha, ukurannya. Ukurannya di sini satu sa' itu ada ukuran Arab namanya sa', itu sama dengan 4 mud. 4 mud, kalau 1 mudnya, ya ini secara yang saya dapati dari guru-guru para masyayikhina, 1 mud itu 6 ons.
Maka 6 kali 4, karena 1 sok sama dengan 4 mud. Lah 4 mud ini 1 mudnya 6 on. Maka 6 kali 4 sama dengan 2,4. Maka dibulatkan 2,5, yakni liter atau kilogram. Di sana nanti ada kontroversi tentang liter ataupun kilogram, dibahas di dalam kitab-kitab fikih secara detail. Namun kan tidak di sini karena mungkin terbatas dan untuk halayak umum. Lah itu yang wajib dikeluarkan zakat, ukurannya adalah 1 sok sama dengan 4 mud, dimana kalau kita menjadi kilo adalah 2,5, ada yang sampai 3, ya itu semuanya adalah dalam rangka ihtiyat, berhati-hati, ya maka ya berarti dia wajib dan juga perlu sedekah. Kalau dia keluarin 10 kilo juga nggak ada masalah, mau 20 kilo juga nggak ada masalah, berarti dia lebihkan, ya kan, wajib dan juga sekaligus sunnah. Lah itu bentuknya apa? Min quti ghalibil balad, dari makanan pokok daerah tersebut. Nah bagaimana dengan qimah, dengan uang, atau diganti dengan mata uang dari daerah tersebut, bagaimana? Mungkin nanti saya akan jelaskan dalam sesi yang akan datang khusus tentang bagaimana zakat fitrah dengan uang gitu. Kemudian dalil daripada itu, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah, kita, kata Abi Sa'id Al-Khudri, mengeluarkan di zaman Rasulullah SAW di hari raya sa'an min ta'am, 1 sa' dari makanan. Itu Abu Sa'id mengatakan wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqid wa tamar. Makanan kita saat itu adalah gandum, kismis, juga kurma. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya apa? Ini dalil daripada mazhab Imam Syafi'i bahwa yang dikeluarkan oleh sahabat Sa'id di hadis tersebut dan juga dari hadisnya Rasulullah SAW sebelumnya, bahwa yang dikeluarkan bentuk zakat fitrah adalah makanan pokok, karena di zaman itu makanan pokoknya adalah gandum, kemudian kismis, kemudian kurma. Maka Abu Sa'id menjelaskan wa kana ta'amuna asy-sya'ira waz-zabiba wal-aqita wat-tamar, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardhah. Begitu. Adapun tentang waktunya, Imam Syafi'i, ya kan, daripada mazhab Imam Syafi'i bahwa waktu ini ada jawaz, ada boleh dari mulai awal Ramadan. Masuk Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat. Yang kita kenal dengan istilah ta'jil bil ain, dengan ain. Ta'jil itu mendahulukan. Wajib sih belum, cuman mendahulukan gitu. Kalau ternyata ke orangnya mati sebelum menemui Syawal, maka dia nggak wajib. Lah, yang dia keluarkan bagaimana? Lah, ini nggak wajib, boleh dia tarik kalau memang belum tersampaikan oleh mustahikin gitu. Tapi ya, setelah masuknya Ramadan itu sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Tapi wajibnya yang harus dia bayar adalah saat terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan, masuknya Syawal, dan afdalnya waktu adalah sebelum sholatul Id. Maka sholat Idul Fitri itu lebih sunnahnya di akhirkan agar setelah subuh sampai sholat Id ini waktu agak luang dan luas bagi mereka mukminin muslimin yang ingin membayar zakat kepada mustahikin, ya kan, untuk dibayarkan zakatnya kepada mereka. Begitu. Di dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di situ disebutkan secara redaksi amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Kita diperintahkan sama Nabi untuk membayar, menunaikan zakat fitrah ini sebelum keluarnya orang menuju sholat Id. Artinya sebelum orang-orang keluar dari rumahnya menuju sholat Id dan mempraktekkan, mengamalkan sholat Id, lah kita disuruh membayar zakat saat-saat itu juga. Kemudian liman tadfa'uz zakah, kepada siapa zakat ini dikeluarkan? Ya kepada mustahiqiz zakah, yang kita kenal dengan 8 golongan, di mana 8 golongan ini adalah fuqara, masakin, amil, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian riqab, gharimin, sabilillah wa ibnis sabil, dan itu mereka adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahiqiz zakah. Dan mungkin ada kontroversi di sini tentang ibn sabil bagaimana, fi sabilillah bagaimana
bagaimana, insya Allah akan boleh ditanyakan, dan insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan, ada kemudahan, insya Allah akan saya jelaskan di dalam season yang akan datang tentang khilafiyah, kontroversi tentang bagaimana zakat dengan uang, dan kontroversi tentang ibn atau fi sabilillah itu, insya Allah dalam waktu season yang akan datang, insya Allah Allah berikan kemudahan. Di sini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zakat fitrah. Di mana zakat fitrah ini setiap tahun kita dianjurkan dan diwajibkan apabila memenuhi syarat wajib untuk membersihkan jiwa kita, badan kita daripada kotoran, dan menumbuhkan mensucikan daripada amalan kita untuk tambah taat. Setelah disucikan di bulan Ramadan dengan puasa, maka diangkat, disempurnakan dan dikomplitkan dengan diwajibkannya untuk zakat fitrah. Adapun zakat mal, di mana zakat mal ini juga lebih penting ya, yang pasti insya Allah akan saya jelaskan zakat mal khusus season yang akan datang. Mungkin ini tentang zakat fitrah insya Allah bermanfaat untuk saya pribadi dan para pemirsa semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita di akhir-akhir Ramadan ini, agar kita bisa menjadi pemenang sejati, mendapatkan daripada anugerah Ramadan yang begitu agung dan begitu besarnya, dan kita tidak diharamkan daripada pahala, daripada anugerah karunia Allah ini, sehingga musibah apapun yang kita dapatkan di bumi, di atas dunia, di kehidupan kita ini tidak berarti apa-apa apabila kita mendapatkan karunia Ramadan, anugerah Ramadan, pahala, rahmat, maghfirah, idkum minan nar di bulan Ramadan. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan riwayat, laisal musab man hurima lahu thawab. Orang yang terkena musibah, man tarakal habab, bukan mereka yang ditinggalkan atau kena penyakit, tinggalkan orang kekasihnya, tidak, tapi sebenarnya yang hakiki yang terkena dan tertimpa musibah adalah orang yang terharamkan dari karunia yang agung, karunia Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita sehingga kita mendapatkan anugerah yang besar yang agung di bulan Ramadan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.